Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, Sehalda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah tentunya di Dokter Kito kita akan membahas seputar dunia kesehatan nih pemirsa. Untuk pemirsa yang ingin konsultasi secara langsung bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Saya ulangi sekali lagi di 0811 101 3210 atau juga pemirsa bisa komen di kolom postingan Instagram TVRI Bengkulu. Nanti insya Allah akan kita jawab bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Nah pemirsa, kita sudah tidak asing lagi dengan minuman susu ya, karena susu ini seringkali kita jumpai dan bahkan sering kita konsumsi sejak kita kecil atau sejak kita lahir. Karena memang susu ini banyak sekali komponen penting untuk menunjang pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Nah terkait dengan jenis-jenis susu juga banyak ya pemirsa ya, banyak susu sapi, susu nabati, dan salah satunya adalah susu ikan. Nah, hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan alternatif susu ikan ya pemirsa, bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Nur Diah Erlinawati, Magister Gizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Halo Dr. Nur. Ya, bagaimana kabarnya dokter? Sehat alhamdulillah hari ini. Baru pertama kali bergabung hari ini dokter? Iya betul. Bagaimana perasaannya? Happy ya, cukup ya menyenangkan ya di sini. Menyenangkan ya, karena hari ini kita akan berbagi informasi sangat penting kepada pemirsa di rumah. Nih kalau Dokter Nur sendiri untuk dinasnya di mana dokter? Saya saat ini sebenarnya home base utama saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Kemudian saya juga menjadi dokter gizi untuk di rumah sakit RSUD kita, Dr. Yunus, dan juga di Rumah Sakit Bayangkara. Sudah melalang buana ya dokter ya? Iya, seperti itulah. Oke, dokter sudah siap ya memberikan informasi kepada pemirsa di rumah hari ini. Dan selanjutnya juga ada Dokter Wenti. Halo Dokter Wenti, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Bagaimana kegiatannya pada hari ini? Lumayan padat ya, masih pagi. Karena hari ini juga saya akan dibantu oleh Dokter Wenti ya untuk memandu jalannya perbincangan kita pada hari ini. Kita kembali ke tema Dokter Nur dan juga Dokter Wenti. Kita akan membahas terkait dengan alternatif dari susu ikan. Tapi sebelum ke materi dokter, boleh kita minta paparannya dulu dari dokter terkait dari peranan susu untuk tubuh ini seperti apa sebenarnya dokter? Oke. Kalau kita lihat riwayat, mungkin sebagian dari kita mungkin yang generasi yang milenial ya, bukan yang Z ya, kita sering mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna. Tapi itu kan sudah tidak lagi. Sejak tahun 2020 sudah di tahun 2000-an sudah dihapuskan menjadi pedoman gizi seimbang. Indonesia udah berubah namanya PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang. Nah, kenapa dulu kita itu menggunakan 5-nya itu susu? Dikarenakan Indonesia dari tahun sejak kemerdekaan 45 sampai awal artinya tahun 1900-an, artinya menjelang 2000, ini terjadi masih masalah dari konsumsi protein. Dan pada saat itu artinya Indonesia bekerja keras untuk meningkatkan asupan proteinnya melalui pembangunan sari usada, sehingga ada merek yang 3 kata itu, S.M ya gitu. Okay. Nah kemudian itulah akhirnya itu adalah upaya sebenarnya, upaya dari pertanian dan juga ketahanan pangan kita untuk meningkatkan taraf kesehatan anak-anak dan ibu-ibu. Nah kemudian akhirnya kita buatlah artinya suatu akronim yang sangat terkenal, yaitu 4 sehat 5 sempurna, dan perlu kita garis bawahi ini sudah tidak dipakai lagi. 5 sempurnanya ini kenapa susu yang dipakai? Dikarenakan 1 mudah didapat, 2 sebagai pelengkap untuk kebutuhan yang nilai gizinya dipertimbangkan cukup lengkap dan cukup visible, maksudnya mudah didapatkan dan juga mudah diterapkan, dan daya simpan serta toleransinya yang cukup baik. Nah, jadi sebenarnya posisi susu sebenarnya adalah pelengkap.
dia tidak lepas dari pedoman bagaimana satu hari pada seseorang itu ada kebutuhan. Nah, jadi kita akan pilih berapa persen, kemudian posisi susu ini untuk yang bagaimana. Dan perlu kita pertimbangkan lagi juga susu sering banyak digunakan menjadi alternatif untuk orang-orang yang sakit atau orang-orang yang perlu mendapatkan makanan cair. Nah, jadi posisi susu ini bisa menjadi utama, bisa menjadi pelengkap, tergantung dengan situasi dan kondisi. Dalam artian sebenarnya tidak diwajibkan ya dokter, tapi disarankan seperti itu. Benar, disarankan dan integral dengan komponen gizinya dalam satu hari yang harus dimakan oleh seseorang. Kandungan di dalam susu itu sendiri seperti apa sih dokter fungsinya untuk tubuh? Oke, baik. Susu ini kan ada pembagian dulu. Jadi ada yang dari produk hewani, ada yang dari produk nabati. Kalau produk nabati Indonesia paling banyak lah ya. Ada susu kedelai, Ya, betul. susu yang mulai mahal ya, susu almond. Susu almond, betul, banyak ya betul, di pasaran betul. dengan Iya, rasa-rasa yang macam-macam. Atau susu grain, rice dan segala macam sudah mulai banyak di kita. Tapi yang susu yang disebut klasik itu kan sebenarnya produk sapi atau produk kambing intinya. Dan yang paling banyak memang sapi. Dilihat dari kualitas, intinya mengapa harus dipilah seperti itu. Jadi komponen pembentuk proteinnya terbaik itu adalah yang nilainya serapannya baik oleh tubuh adalah yang dari hewani. Tetapi jangan menutup kemungkinan bahwa yang dari nabati itu punya zat-zat yang tidak dimiliki yang ada di hewani. Jadi termasuk juga mineral, termasuk juga enzim-enzimnya, termasuk dari tingkat kadar seratnya. Jadi sebenarnya dengan kebanyaknya jenis susu-susu yang beredar di pasaran dan normal kita dapatkan sapi, kambing dan yang lain-lainnya, sebenarnya diversifikasi makanan itu yang lebih penting. Jadi kita bagaimana mengaksesnya dan toleransinya kita, kemudian kita bisa mengakses makanan-makanan tersebut sesuai dengan panduan diet yang memang untuk kesehatan masih masuk. Jadi kalau misalnya kenapa susu lebih baik, dikarenakan kandungan proteinnya cukup baik. Kemudian yang kedua enzim-enzimnya, mineralnya juga dia cukup membantu. Khusus yang dari hewani, banyak hal yang sebenarnya bisa dimodifikasi. Kalau kita tahu bahwa susu sapi itu banyak yang mengandung laktosa, orang Indonesia banyak yang mual, kadang-kadang begah minum susu. Sekarang udah ada yang namanya susu sapi A2, yang salah satunya sapi-sapinya ini dirawat di Lampung. Nah mungkin ada merek tuh kalau misalkan pada pergi ke supermarket, ada itu susu sapi segar A2. Nah itu, termasuk juga ada yang sekarang jenisnya yang dibuat menjadi low lactose. Udah banyak di kotak-kotakan kalau kita jual di pasar pada tulisan susu UHT tetapi low lactose. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat lagi memang akan ada kekurangan masing-masing. Diversifikasi makanan ini jangan sampai kita menutup mata, kita perlu semuanya. Karena ada orang-orang tertentu yang sangat membutuhkan produk susu dan varian susu ini tidak bisa maksudnya dia menggunakan yang general, harus yang khusus-khusus. Betul Gitu. sekali. Karena sekarang semakin maju zaman juga semakin banyak perkembangan untuk susu sendiri ya dokter ya. Betul. Nah hari ini juga kita kan fokus dengan susu ikan ya dokter. Iya. Karena biasanya mungkin familiarnya pemirsa di rumah dengan susu yang dihasilkan oleh mamalia atau hewan menyusui. Nah kali ini kita membahas tentang hewan vertebrata ya dokter ya, susu ikan. Ini mendefinisikan susu ikan itu seperti apa sih dokter? Karena tidak sedikit juga pemirsa di rumah yang belum mengetahui tentang susu ikan. Ini masih bertanya-tanya sebenarnya ini susu dari ikan atau bagaimana nih dokter? Ya, jadi susu ikan ini sebenarnya kan mungkin baru sebulan terakhir ya menjadi cukup trending, Booming diangkat booming. Nah, sebenarnya kan alasannya muncul ini adalah tujuannya dari kementerian kita, dari hasil riset-riset yang sudah ada di Indonesia, adalah sebenarnya untuk membuat diversifikasi makanan dan juga variasi makanan yang lebih banyak lagi dan bisa diakses semua orang. Dasarnya adalah Indonesia ini kan daerahnya berbukit-bukit, pegunungan, ada lautan juga. Untuk produk ikan yang bisa dikonsumsi secara segar tidak semua bisa merata. Karena sebenarnya konsep umumnya artinya orang bisa makan ikan itu adalah harus ada rantai dingin. Artinya harus ada freezer dan harus ada penyimpanan. Nah kita agak masalah ini terkait dengan hal tersebut di Indonesia. Kemudian berangkat lagi dari data statistik kita yang menyatakan Indonesia dari negara tetangganya, Asia Tenggara adalah negara yang terendah untuk konsumsi makan ikan per kapita.
Nah, jadi akhirnya program yang dilakukan oleh KKP, Kementerian Kelautan kita, mereka memiliki program kesehatan yaitu gemar ikan, gemar makan ikan. Ini yang sebenarnya sudah ada sejak 20 tahun yang lalu, tahun 2004. Tapi terus artinya tidak berhenti usaha ini. Di 2024 ini mereka membuat terobosan, salah satunya inovasi dari riset yang sudah dilakukan oleh para ahli untuk artinya mempopulerkan, salah satunya adalah produk susu ikan. Sebenarnya dia bukan ikan yang dia menghasilkan susu. Nanti kalau enggak nanti kita ngomongin hiu paus ya. Betul. yang dari konsep ikan cuman itu. Padahal mereka keduanya kan yang dilindungi bukan. Jadi sebenarnya ikan dari daging ikannya itu sendiri yang dibuat analog protein. Menarik. Jadi diambil analognya kemudian dihidrolisat sehingga protein yang terhidrolisat ini yang dibuat menjadi regimen cair. Baik, Dokter Nur sangat menarik dan juga Dokter Wenti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dokter Nur, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.